Setiap daerah di Indonesia memiliki beragam sumber bahan pangan yang dapat diolah menjadi makanan yang lezat. Kreativitas warga sangat dibutuhkan untuk menciptakan berbagai jenis masakan. Bagi masyarakat di Semolowaru, Kota Surabaya, sumber protein hewani tidak melulu berasal dari daging, ikan, dan telur. Tetapi, jangkrik juga dapat dimasak menjadi alternatif lauk pauk sehari-hari. Di perumahan yang terletak di Surabaya Timur ini, membudidayakan jangkrik untuk dijadikan salah satu sumber pangan protein alternatif. Jangkrik dipelihara dalam kotak kayu berukuran sekitar 50 x 100 cm yang diberi daun kering serta tempat telur sebagai sarang jangkrik. Jangkrik termasuk hewan yang terbilang mudah perawatannya. Cukup diberi makan berupa sayuran dan disemprot untuk menjaga kelembapan kandang. Hewan mirip belalang ini dipanen saat berumur 1 bulan yang tergolong masih jangkrik muda dan belum bersayap. Saat itulah daging jangkrik masih terasa manis dan teksturnya masih lembut dengan ukuran tubuh yang sudah cukup besar. Jangkrik-jangkrik ini nantinya akan diolah menjadi serundeng dan peyek jangkrik. Untuk pengolahannya, jangkrik-jangkrik ini aku rebus dengan air panas. Tidak membutuhkan waktu lama, cukup 3 menit, jangkrik sudah masak dan bisa diangkat. Jangkrik yang kaya akan omega 3, 6, dan 9 sangat baik bagi pertumbuhan anak. Tidak hanya itu, jangkrik juga memiliki kandungan protein 3 kali lipat dari kandungan daging ayam atau sapi. Untuk membuat serundeng dan peyek jangkrik, dibutuhkan bahan baku jangkrik yang sudah kering. Untuk itulah, jangkrik yang sudah aku rebus ini langsung disangrai untuk mengurangi kadar air akibat perebusan. Penyangraian juga akan memastikan jangkrik benar-benar matang. Jangkrik yang sudah kering dan matang selanjutnya aku bersihkan dengan membuang bagian kaki jangkrik. Sebenarnya, semua bagian jangkrik bisa dikonsumsi. Tetapi para penikmat serundeng dan peyek jangkrik di daerah Sorowalu ini lebih menyukai jangkrik tanpa kaki. Bahan tambahan kelapa parut digunakan sebagai campuran serundeng. Butiran kelapa yang telah dibersihkan kulit luarnya ini aku parut. Ada teknik khusus untuk memarut kelapa yang akan dijadikan serundeng, yaitu saat memarut, posisi kelapa diarahkan horizontal menghadap ke atas. Cara memarut ini akan menghasilkan serutan kelapa yang kering. Jika kelapa diparut miring, akan menghasilkan serutan kelapa yang kaya akan santan, sehingga proses penyangraian serundeng akan semakin lama. Usaha budidaya jangkrik yang dilakukan ibu-ibu kelompok tani Elok Mekarsari ini sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Ibu Tri dan Ibu Agung adalah anggota kelompok yang sering membuat serundeng dan keripik jangkrik. Bahan berupa cabai, bawang, serta jahe dan bumbu lainnya dihaluskan. Setelah bumbu halus, dicampurkan dengan parutan kelapa, lalu jangkrik, dan disangrai hingga menjadi serundeng. Sementara peyek jangkrik menggunakan tepung dan bumbu halus yang diencerkan, dan ditambahkan jangkrik sebagai pelengkapnya. Bumbu halus untuk serundeng ditumis hingga harum oleh Ibu Made. Tentu saja, kelapa yang sudah aku parut dicampurkan dan disangrai bersama bumbu. Dengan api kecil, serundeng terus diaduk hingga matang dan berwarna kuning kecoklatan. Mensangrai ditujukan untuk mengurangi kadar air dari kelapa parut dan meresapkan bumbu ke dalam serundengnya. Untuk 1 kuali serundeng ini diperlukan waktu 1 jam agar serundeng benar-benar matang.
Adonan peyek yang encer dan sudah dicampur jangkrik langsung digoreng dengan minyak panas. Ini sama seperti peyek lain, hanya saja jangkrik yang menjadi bahan campurannya, membuat tampilannya berbeda dengan peyek kacang. Kelompok tani Elok Mekarsari yang semua anggotanya ibu-ibu RW 8 Semolowaru ini setiap hari membuat olahan yang berasal dari budidaya kelompoknya. Serundeng serta keripik jangkrik menjadi salah satu primadona yang dicari oleh para pelanggannya. Kerenyahan peyek serta gurihnya serundeng jangkrik menjadi alasan utamanya.